Perkenalkan, saya Imani Jayanti dari SMP Negeri 2 Wonosobo. Saat ini akan melaksanakan tugas di program Guru Penggerak Angkatan 7 tentang kolaborasi atau demonstrasi kontekstual bersama dengan kepala sekolah kami, yaitu Kepala SMP Negeri 2 Wonosobo bersama Bapak Suminto SPG MPD. Baik, langsung saja untuk di kesempatan kali ini. Mohon maaf ini Bapak mengganggu waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak. Pagi. Mohon maaf ini mengganggu sebelumnya waktu dan kesibukan Bapak di pagi hari ini. Dan tentunya nanti banyak sekali yang ingin saya peroleh ilmunya dari Bapak di tugas yang kali ini, yaitu tentang etika atau kebijakan moral, di mana di situ menyangkut dengan keputusan kebijakan Bapak selaku kepala sekolah yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah nih Pak Ji. Mohon maaf sekali ini Bapak, dan terima kasih sudah memberikan waktu kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu dari Bapak. Jadi sharing aja nanti. Iya Pak. Tapi kan Bapak tentu memiliki banyak pengalaman di sekolah-sekolah yang sebelumnya sebagai kepala sekolah. Tentu di perjalanan selama Bapak menjadi kepala sekolah kan itu ada permasalahan-permasalahan atau kasus yang menyangkut dengan dilema dari rasa moral Bapak, etika di pergaulan ataupun dengan anak buah maupun dengan stakeholder dan lainnya ya Pak ya, di lingkungan sekolahan. Permasalahan yang ada di sekolah secara umum itu sama ya Pak, secara umum. Namun masing-masing sekolah memiliki kesusahan masing-masing. Dan permasalahan itu baik itu yang berkaitan dengan orang lain yang pasti dengan Bapak Ibu guru, dengan orang tua, dengan masyarakat, dengan komite, dengan anak, itu selalu memunculkan yang namanya ya dilema etika Pak. Selalu munculkan seperti itu ya. Apalagi kadang kalau kita menyusun satu keputusan itu akan berimbas kepada anak-anak, berimbas kepada orang tua. Itu pasti kita akan berpikir berulang. Jadi sebelum kita menentukan satu keputusan, kita harus berpikir ulang. Nah, kemudian bila ada permasalahan memang kita identifikasi. Jadi identifikasi kami adalah tentunya dengan melihat, mengamati, merasakan ya. Jadi permasalahan itu kalau itu menyangkut dua orang atau lebih, ya tentunya dengan perbedaan pendapat, ya kami tidak akan serta-merta menyalahkan salah satu, tetapi kita harus mencari dasar permasalahan itu apa. Nah, di situ kan kita akan lihat. Nah, di situ tentunya mungkin kadang tidak sama dengan dalam diri saya gitu. Tapi tentunya mereka juga punya alasan kenapa melakukan seperti itu. Nah, alasannya itulah yang nanti kita lihat, kita sesuaikan dengan aturan yang ada, sesuaikan dengan kebajikan atau budaya moral yang berlaku di situ. Gitu Pak. Terima kasih Bapak. Ini baik sekali ya. Apa langkah-langkah yang Bapak tempuh selama ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan, atau istilah lainnya win-win solution ya Pak ya. Karena kan tidak hanya melihat dari satu sisi, jadi dari umpamanya ada dari si A atau si B, dua-duanya alasannya apa, nanti untuk menentukan kebijakan juga Bapak berulang kali dikaji ulang ya Pak. Atau istilahnya sesuai dengan kalau yang saya pelajari itu 9 langkah uji petik dalam pengambilan keputusan ya Pak. Dan tentunya itu Bapak nyuwun sewu untuk langkah-langkah itu sebagian besar kan juga salah satu pertimbangan kalau tadi saya mendengar dari pemaparan Bapak itu kan tentunya harus ini ya Pak, memihak kepada anak ya Pak. Iya.
ujung-ujungnya kan Ya, anak ya Pak. ya, di jadi situ ya. semua keputusan yang diambil itu kita memang karena kita di sekolah ya Mbak, kita sekolah kan harus melayani masyarakat. Lah yang kita layani kan adalah anak, sehingga permasalahan yang ada itu tentunya kita harus berpihak kepada anak. Jadi nanti ya ujung-ujungnya anak yang diuntungkan gitu, jadi anak yang diuntungkan gitu. Jadi kita memang harus berpihak kepada anak, anak terlayani semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan sekolah gitu. Walaupun sekarang itu kompleks sekali permasalahannya Pak, disamakan dengan pihak dari orang tua yang kritis-kritis Ya. gitu. Ya, Mungkin ada perbedaan Mbak. Jadi ada perbedaan manakala saya kemarin di sana dengan di sini ada perbedaan. Jadi perbedaan yang cukup signifikan. Artinya kan di sini lebih banyak teman ya kan. Teman. Mesti kan di situ ada gesekan juga. Pasti saya punya pendapat sini mungkin ada yang belum memahami tentang saya, gitu kan? Kadang seperti itu, gitu. Itu pasti terjadi, nggak pasti terjadi. Juga masyarakat juga sama, gitu. Tapi kalau sudah, ya, sudah mereka juga kita juga bisa paham tentang saya seperti itu, ya mungkin kan mungkin kayak peras kayak gimana, tapi semua ini harapannya nanti kan untuk kebaikan bersama, lebih kembali pada anak juga. ya. Baik Bapak, untuk itu mungkin bisa sharing lagi Bapak tentang permasalahan atau kasus yang salah satu saja Bapak mungkin bisa sharing ke saya. Contohnya itu dalam hal kasus apa begitu Bapak yang bisa saya nanti bisa saya analisis dari kasus tersebut sekaligus solusinya dari Bapak untuk saya belajar. Kalau saya belum pernah ya Mbak, ya kan di sana. Di sana kita itu akan melakukan satu kegiatan. Kegiatan itu yang mungkin akan kita buat di brand satu sekolah. Nah kegiatan itu harus cukup oleh semua. Karena di situ kegiatan kita ada pamer hasil karya anak, ya pamer hasil karya anak. Puncaknya dari kegiatan ya, sekolah. Ya itu kegiatan sekolah itu di akhir tahun atau pas ulang tahun seperti itu. Kalau boleh tahu ada namanya itu Pak? Ada namanya Spendi Creativity. Ya, jadi kita memunculkan kreativitas anak, kita tampilkan situ anak bisanya apa sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi yang bisa melukis ya dia memajang lukisannya, yang dia menari ya dia bisa menampilkan karyanya, yang dia bisa nyanyi sebagainya. Jadi apapun hobinya anak, minatnya anak, ya itu kita fasilitasi. Nah, dari situ muncul permasalahan. Oke kegiatannya sudah dirancang sudah lupa. Permasalahan muncul masalah biaya, ya kan? Ya, sekolah itu masalah biaya. Sementara biaya sudah kita anggarkan, ya, namun itu ternyata nggak cukup. Nah, disinilah muncul permasalahan. Nah, Awalnya buat gini, namun kemudian muncul permasalahan. Nah, disinilah antar guru sendiri kadang terjadi gesekan karena masalah biaya itu. Nah, disinilah kemudian kami kumpulkan, kita punya dana sekian, kurangnya sekian. Adakah alternatif lain gitu? Nah, kalau boleh tahu Bapak di forum atau mungkin memanggil wakil dan pastanya? Ya, kami ini panitia. Begitu. Jadi ada permasalahan itu seiring dengan berjalan persiapan itu kan kemudian terjadi ini doanya nggak ada doanya. Kita kumpulkan sama lagi panitia. Jadi setelah misalnya setelah beberapa kali koordinasi di perjalanannya. Iya, dalam perjalanannya itu kemudian muncul dari masalah. Nah, dari sinilah kemudian kita mencari solusi bersama, duduk bersama, ada namanya cari sponsor Pak Oki. Dari situlah akan muncul seperti ini. Kita kerjasama dengan orang tua dan sebagainya. Nah, muncullah seperti itu. Nah, ya memang saat belum kumpul itu
wah ada yang nggak jadi aja gegernya atau ini dikurangi ya. Kalau nggak jadi udah ya sempat. Tapi kemudian setelah itu kan kita dekati teman yang memang ya seperti itu ganti aja mau dipending aja atau mau nggak jadi saja dari itu kita dekati ada apa itu. Nah, kemudian waktu kurang katakan itu kurang 2 minggu gitu loh, kurang 2 minggu sementara dananya masih kurang gitu. Ya, akhirnya waktu 2 minggu akhirnya sepakat bersama kita cari sponsor. Setiap guru diberi 2-3 proposal, pokoknya hari itu akhirnya itu ya semua ya itu akhirnya ya karena bersama-sama akhirnya situ jadilah satu gate itu, dan itu pun di akhir belum, di akhir itu masih menjelang itu hari H itu masih belum. Ya kemudian kita kumpul lagi karena kayaknya dengan waktu itu memang konsumsi itu enggak belum tercover. Nah, belum tercover. Jadi konsumsi belum tercover. Nah, akhirnya kita budget gitu untuk konsumsi, kita tidak usah yang mulu-mulu, tapi kita menyesuaikan budget yang ada. Yang tamunya nanti kita pakai jajan desa. Akhirnya di situ koordinasi dengan masyarakat siap. Saya nyiapkan jajan desanya ini. Nah, dari situlah alhamdulillah masyarakat ya, wali murid ada masyarakat, ya orang tua, kemudian juga masyarakat desa itu ternyata ya karena sana latar belakangnya masih ini ya. Iya, desa kan royongnya tinggi, betul itu. Nah, dari situlah itu permasalahan diselesaikan, dan pas pelaksanaan alhamdulillah lancar semuanya, tidak ada kendala, jelas dikira bisa teratasi semuanya. Tapi dengan masalah biaya sudah bisa sudah teratasi semua. Itu pengalaman yang kemarin saya lakukan seperti itu, Pak. Itu kan juga saat itu kan ada dilema saya, ini kan mau narik juga kondisinya itu teman-teman juga sudah teman-teman sudah tanpa sudah mau dengan sendiri ya yang punya apa barang bawa ke sekolah itu lah mau seperti itu kan masih kurang. Akhirnya masyarakatlah yang memenuhi itu. Berarti mungkin ini bisa saya simpulkan sedikit Bapak untuk dilemanya yang menjadi permasalahan itu, selain ada misalnya gesekan dengan rekan-rekan guru, menyangkut dengan tadi etika atau bisikan moral dari dalam diri Bapak yang menyangkut dengan wali murid kalau mau meminta sumbangan dalam waktu yang tinggal 2 minggu itu kan sangat malah jadi trilema ya Pak. Tidak cuma dilema ya Pak ya. Trilema ya. Jadi yang pertama ada yang bersuara untuk ditunda, ada yang diganti, kemudian tidak usah saja, itu kan otomatis nanti jadi brand atau keunggulan dari sekolah yang mau dicapai sudah semuanya persiapan luar biasa, jangan sampai gagal. Nah, alhamdulillah ini saya simpulkan untuk solusinya itu Bapak kemudian berkoordinasi dengan semuanya untuk bersama-sama mengetuk dari hati ya Pak yang tadi itu ya, untuk ayo bersama-sama gotong royong gugur gunung ibaratnya begitu. Akhirnya menyusun proposal dan itu bekerja sama dengan masyarakat desa yang ternyata antusiasnya luar biasa, sehingga acara yang ada di sekolah Bapak bisa berjalan dengan lancar. Saya simpulkan, terima kasih sekali Bapak, dan mungkin dalam pengambilan keputusan ini satu lagi Bapak yang saya tanyakan itu, ada tidak dari rekan Bapak mungkin atau stakeholder yang selalu mensupport atau mendukung setiap keputusan Bapak, menguatkan ada Bapak? Sebenarnya kan kalau teman ya saya anggap hampir semua teman itu ya semua pasti berikan masukan ya kan. Pasti berikan masukan. Tapi kan kalau misalkan ada masukan yang sini seperti ini kan tidak semua masukan saya langsung melakukan, kan saya juga harus melihat gitu ya. Jadi bagi kami semua teman bisa berikan masukan ke saya, dan masukan teman-teman itu
tidak jelek, semuanya bagus gitu. Hanya kadang pas nggak diterapkan gitu loh, pas apa belum, kadang kita juga harus timingnya kan Mbak, waktunya kan juga gitu. Jadi jangan sampai nanti ya timingnya itu harus tepat gitu loh. Nanti ini ya, kalau misalkan timingnya nggak pas yo, nanti malah bisa jadi ini gitu. Kan betul-betul cuma harus kaji. Kalau udah mentok betul Mbak, udah mentok, malam-malam saya harus ambil air wudhu langsung sholat dah. Ya, insya Allah nanti itu akan dapat tunjuk. Ini ada petunjuk. Oh ini. Kadang saya katakan tahu-tahu besok udah gini. Nah ternyata pas gitu. Ya, pokoknya itu seperti itu. Udah mentok sama sekali. Tapi kalau misalnya belum mentok masih bisa lakukan, masih wajar ya. Kadang saya melangkah sini, kadang ada yang melangkah seperti ini, kemudian teman, misalnya panggil sendiri ya, karena ada memang teman saya ya petugas semua gitu. Ya kadang-kadang sudah bersama ya itu kita karena sudah lama ya, saya 4 tahun di sana jadi gitu, sudah 4 tahun jadi kita sudah klub gitu. Ya nggak mesti ya, jadi ada. Jadi kadang ada yang 3 tahun, ada 2 tahun geser gitu. Jadi kita nggak mesti. Kadang kita udah 4 tahun udah terjalin seperti gitu ya. Ya, gitu. Di sini pun juga sudah mulai kan gitu kan. Saya merasakan juga ada apa ya? Ya sudah mulai gitu. Sudah mulai terjalin. Baik Bapak, untuk yang terakhir ini dari saya, mungkin dari yang telah disampaikan oleh Bapak tadi dalam pengambilan keputusan secara etika atau secara rujukan moral dan tahap-tahap yang tentunya berdasarkan teori ya Pak, tapi kadang di lapangan juga kita penyesuaian mau kebijakan apa yang dilaksanakan. Dari situ mungkin Bapak bisa hikmahnya atau pelajarannya yang bisa ditularkan ke kami, ke saya, karena saya masih belajar. Mohon dari Bapak untuk memberikan pesan amanah kepada saya Bapak. Ini Mbak, setiap ada masalah ya, kita tidak harus secepatnya untuk mengambil keputusan. Paling enggak tunda sampai 5 menit lah gitu, untuk itu masuk ke hati kita gitu, masuk ke hati kita. Hati kita itu nanti akan mengolah dengan sendirinya, dan kalau hati nurani kita itu mengatakan ya, kalau untuk keputusan secepatnya ya, tapi kalau misalnya keputusan masih ini ya kita nek kurang mantep bisa untuk jalan dengan teman sepertinya. Dan pendapat teman itu pasti gak akan sama dengan apa yang kita pikirkan. Namun teman akan melihat dari sisi yang berbeda. Gitu. Jadi kalau kita ngambil sisi mungkin satu sudut pandang sini, tapi teman akan melihat. Nah, itu bisa digunakan untuk acuan. Ya, jadi sekali lagi yang mengambil keputusan adalah pandangan, bukan teman. Tetapi di situ butuh juga masukan dari teman, karena teman akan melihat dari sisi yang berbeda terhadap permasalahan itu. Nah, kalau sudah begini, jenengan sudah mantep, hati jenengan ini sudah mantep, silakan ambil keputusan. Luar biasa Bapak, terima kasih. Ini satu ilmu untuk saya, di mana saya masih kini harus banyak belajar. Mungkin ke depan nanti ketika ada tugas atau mungkin di luar ini bukan tugas, ini saya menemui kendala atau apa, mohon maaf Bapak, mungkin saya keduga sama Bapak atau rekan-rekan yang di sini yang lain sih, saya berusaha untuk adaptasi diri semuanya dan bimbingannya, dan terima kasih ini atas waktunya yang diluangkan untuk saya Bapak. Semoga menjadi amal ibadah Bapak, tidak istilahnya segan-segan untuk menuntun saya, memberikan ilmu yang sudah Bapak. Sama saya pun juga ada hal yang biasa, ada hal yang kurang pas dalam langkah saya, silakan menyampaikan ke saya. Dari mana Pak? Dipertimbangkan, dipercayai, dipersuntik, sama-sama ya Pak. Semua kan, artinya kan saya juga nggak sempurna, Pak. Saya juga nggak sempurna. Saya juga manusia biasa yang pasti ada salahnya, itu pasti. Ya, pasti ada salahnya. Dan
setiap mungkin langkah saya, entah itu keputusan atau apapun, mungkin kadang pasti ada yang tidak berpihak ke dia, itu pasti. Ya, dengan merasa, wih, kok seperti ini, ya seperti ini, nah, monggo itu dengan langsung aja ke saya, wah, pulau akhirnya. Jadi keputusan kan tidak mesti akan diterima oleh semuanya. Kita kan berusaha untuk diterima semuanya, tapi ya tadi saya melihat masing-masing orang itu penangkapannya beda-beda. Apakah perlu kita samakan? Nah, gitu. Ini pun sih saya setuju ya Pak. Ya. Ini. Iya. Nggak ada di niat sini itu, lu harus cari musuh itu nggak ada. Ya itu nggak ada. Tapi semuanya ini itu saudara kita. Dan sekolah itu harus jalan, sekolah itu harus maju lah itu loh. Kadang jadi itu. Iya. Itu balik lagi. Sama-sama Mbak. Itu mohon maaf mungkin sama sekali luar biasa sekali untuk saya. Teman-teman saya cukupkan dulu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.